Jadi nggak boleh juga seorang membuat doa-doa atau zikir-zikir tertentu. Kiai atau ustadz atau habib dia buat sendiri. Doanya, zikirnya dibagi murid-muridnya. Ini kalau kamu mau selamat, ini amalan yang paling baik. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti sering ketemu video di YouTube atau di Facebook dan media sosial lainnya, yang mana video itu mengajarkan tentang amalan zikir dengan berbagai macam ganjarannya. Baca ini 100 kali pasti begini, baca ini 1000 kali pasti begini, dan berbagai macam tuntunan lainnya yang intinya itu tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anehnya banyak orang yang percaya meski zikir itu tidak ada dalilnya. Makanya kita perlu berhati-hati di zaman sekarang ini, sebab banyak sekali amalan-amalan zikir, amalan-amalan ibadah yang dikarang-karang dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas bisa menggiring kita kepada kesesatan dan tidak diterimanya ibadah kita. Maka ingat kata kunci ini, yaitu Allah hanya mau diibadahi dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan cara yang dikarang-karang oleh manusia. Entah itu dikarang habib, dikarang kiai, dikarang gus, dikarang tuan guru. Kalau cuma ngarang, ya kita pun bisa-bisa aja ngarang zikir. Tapi yang namanya ibadah itu nggak boleh dikarang-karang. Semua harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita menciptakan amalan-amalan baru, maka seolah-olah kita itu lebih baik daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semuanya sudah jelas. Kalau kita ingin berzikir, begini caranya, Nabi sudah menjelaskan kepada kita. Sudah jelas tuntunannya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ibadah solat saja, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi solat saja itu kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya seperti zikir, solawat, maka semua harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari tata cara nenek moyang, tradisi dan hawa nafsu kita. Giliran makan pada rajin ke masjid, giliran sholat wajib 5 waktu pada hilang entah kemana. Makanya jangan percaya sama amalan-amalan yang gak jelas dalilnya. Mau dia dikarang habib kek, dikarang gus kek, dikarang kiai kek, tuan guru kek. Kalau amalan itu tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dipercaya. Walaupun apa yang dibaca itu baik, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bisa menjadi penyebab ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini sudah sempurna, semua macam ibadah sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu lagi ada ibadah-ibadah baru yang dikarang oleh manusia setelahnya. Dan untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak dakwah Ustadz Yazid rahimahullah. Semoga bisa mencerahkan kita semua. Tidak boleh bagi siapapun yang melakukan zikir dengan jumlah bilangan atau dengan cara tertentu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Misalnya dengan jumlah bilangan 7 kali, 10 kali, 17 kali, 40, 100, 200, 500, 1000, 2000 atau yang lainnya. Nggak boleh. Karena nggak ada contoh dari mana. Dia mengatakan hitungan baca subhanallah 1100 satu kali umpamanya. Dengan duduknya bersila atau duduknya kakinya ditegakkan. Atau gimana? Dari mana keterangannya? Atau dengan goyang-goyang kepala. Baca Allah dengan goyang kepala. Dari mana keterangannya? Maka saya sebutkan di sini. Atau dilakukan dengan cara tertentu, seperti berjamaah sambil menangis, sengaja supaya menangis, atau meratap histeris, atau dengan duduk tertentu sambil bergoyang-goyang, atau dengan menggoyangkan kepala, dan yang lainnya. Atau diiringi dengan lagu musik. Ini semuanya adalah perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bid'ah ini. Makanya dia meskipun banyak berzikir sampai menangis, nggak membuat dia tambah imannya kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Tidak. Kenapa? Yang dilakukan tidak sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan sunnah. Bahkan kalau antum lihat, ini termasuk talbis iblis. Talbis iblis. Al-Imam Ibnu Jauzi punya kitab namanya Talbis Iblis. Artinya pengkaburan iblis, penyesatan iblis. Jadi orang dibuat sepertinya ibadah, pada hakikatnya sudah jauh dari Islam. Kata Imam Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Dia berkata, iblis menyesatkan kebanyakan orang awam dengan kehadiran mereka di majelis-majelis zikir. Dan di tempat itulah mereka dibuat sengaja menangis. Aku mengetahui betul
Banyak manusia yang hadir di sana bertahun-tahun menangis, berpura-pura khusyuk, tetapi keadaan mereka setelahnya tidak berubah sedikit pun juga. Sungguh mereka tetap bermuamalah dengan cara riba, menipu dalam jual beli, tidak mengerti tentang rukun salat, ghibah, dan durhaka kepada orang tuanya. Mereka itulah orang-orang yang terkena perangkap iblis, talbis iblis. Dan aku melihat bahwa mereka menyangka bahwa hadir di majlis zikir tersebut dan bawa tangis yang ditunjukkan akan dapat menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat. Ini iblis menggoda mereka dengan cara kumpul di majlis zikir sambil menangis, padahal mereka ini jauh dari Islam. Ini sudah ada pada abad ke-6, Imam Jauzi sudah ingatkan orang-orang yang berpikir demikian. Jadi orang bukan diajar bagaimana ibadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah. Ajarkan akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang mengajarkan kepada mereka. Kalau diajarkan cuma zikir, menangis lagi. Nanti ketemu lagi bulan depan, zikir lagi, menangis lagi. Lantas gimana mereka mendapatkan ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah? Nggak dapat ilmu, cuma zikir nangis, zikir nangis. Apa Islam cuma zikir nangis? Ajarkan mereka ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' wal amal salih. Ajarkan mereka akidah yang benar, tauhid yang benar, atau mereka paham tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Bukannya zikir. Zikir dianjurkan setiap waktu, tapi dengan berjamaah sambil Nabi nggak contohkan, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nggak pernah mencontohkan yang demikian. Makanya kita lihat contohnya ada, atau seperti contohnya ada atau tidak. Jadi harus tahu. Kemudian juga tidak boleh seorang mengambil potongan-potongan ayat tertentu. Seperti ada orang mengajarkan kiai kepada muridnya baca ini Yasin, Yasin, Yasin 1000 kali supaya bisa kebal. Dari mana keterangannya? Atau baca ya Latif, ya Latif, ya Latif supaya apa? Bisa hilang. Dari mana? Ada yang bilang bisa terbang. Ini semua sesat dan menyesatkan ini. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh juga seorang membuat doa-doa atau zikir-zikir tertentu. Kiai atau ustadz atau habib dia buat sendiri doanya, zikirnya dibagi murid-muridnya. Ini kalau kamu mau selamat, ini amalan yang paling baik ini. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak boleh. Dia telah menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan, pembuat syariat. Antum lihat ayatnya, antum lihat di sini. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihi Allah." Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah SWT? Nggak boleh mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama ini yang nggak ada contoh dari Rasulullah. Apakah bentuknya zikir atau doa tertentu atau bacaan tertentu yang kata mereka bisa menyelamatkan manusia? Nggak bisa. Bab ini satu yang baru dalam agama, kata Nabi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, tertolak. Amalnya tertolak. Dan Nabi bersabda, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih dari Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Hadis ini sahih dari Nasa'i dari sahabat Jabir. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari 4 segi. Tolong antum perhatikan, saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari 4 segi. Yang pertama, ia meninggalkan doa dan zikir yang telah disyariatkan. Jadi kalau dia membuat doa atau zikir yang dia buat-buat sendiri, dia karang-karang sendiri dan diberikan kepada murid-muridnya, maka yang pertama dia berdosa dari 4 segi. Dia meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia menambah-nambah dalam syariat Islam. Menambah-nambah dalam syariat Islam. Yang ketiga, dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Yang keempat, dia mengelabui masyarakat awam sehingga mereka menganggap hal itu boleh. Ya, orang awam dikelabui oleh dia. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Tasihhud Du'a. Maka kita harus hati-hati. Kita jangan ikut-ikutan dan membuat zikir yang tertentu, nggak boleh. Baik teman sunnah, jadi itulah video kita di kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.